Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Kita masih concern, masih komitmen dengan kajian filsafat. Jadi memang filsafat itu sering dibicarakan, tentu juga harus sering dihayati gitu kan. Tadi ada pembicaraan bahwa filsafat itu sebagai suatu falsafah hidup, bukan hanya sebagai konsepsi. Kita mengetahui tentang suatu cara hidup, bagaimana memperlakukan hidup, tapi kita juga berkarakter, berkomitmen melakukan sesuatu tindakan yang tentu saja itu membuat kita hidup lebih baik gitu kan, selamat. Karena berfilsafat itu tentu saja harus menjadi suatu yang praksis gitu kan, yang membedakan seseorang yang belajar filsafat dengan yang tidak belajar filsafat apa. Nah, di sini sudut pandang mengenai suatu, melihat realitas apa yang kita mau pandang, kita gunakan gitu, tentang, sehingga memang ketika kita memahami bahwa realitas itu ada yang bersifat spiritual dan bersifat material, kita harus mencermati itu. Ada apa kaitannya dengan kita gitu. Mungkin di sana gitu kan. Jadi antara kita memikirkan sesuatu, kita harus mendialektikakannya dengan diri kita gitu. Baru itu akan menjadi suatu refleksi, renungan, menghasilkan suatu pengetahuan mungkin di sana ya. Dan berfilsafat itu menjadi sesuatu yang aktif, dinamis, menjadi suatu elan vital gitu kan, bahkan menjadi suatu keseharian yang sangat menyenangkan gitu. Lalu kita memiliki sudut pandang, paradigma, lalu kita berusaha untuk melakukan suatu kritisisme gitu ya, kritis terhadap suatu keadaan. Pemikiran kita kritis melihat rutinitas kita, misalnya, wah, kenapa kita menjadi seorang yang mengikuti suatu rutinitas? Apakah tidak ada pilihan lain untuk kita menjadi manusia yang, atau seseorang atau individu yang melakukan kegiatan yang lain gitu kan? Ternyata kita masih belum merdeka, belum bebas gitu kan. Jadi konteks pembicaraan mengenai kebebasan ini masih penting di dalam kehidupan kita gitu. Kebebasan finansial misalnya, intinya kita ingin bebas gitu kan. Nah, disinilah kita bisa mencermati tentang prinsip tentang kebebasan, baik secara spesifik atau sebagai suatu prinsip. Apa kita bebas ya, apa kita memiliki suatu pilihan, banyak pilihan. Ternyata memang berbicara mengenai kesadaran ini, kita kesadaran itu harus kita cermati ya. Sedikit-sedikit kita menjadi menggunakan metode Buddhis gitu ya, mengamati pemikiran kita. Apakah pengetahuan kita ini mendeskripsikan sesuatu atau menciptakan suatu pengetahuan? Pada satu sisi tertentu tentu saja berpengetahuan itu bukan hanya soal mengomentari suatu keadaan saja. Bisa kita mengomentari tentang tindakan kebijakan pemerintah gitu kan. Di mana landasan logisnya, kebenarannya di mana gitu. Itu sebagai suatu latihan juga. Dan lalu suatu pertanyaan tentang diri kita. Kenapa kita mau memikirkan itu gitu kan? Karena di sana ada kepentingan publik. Karena kepentingan publik itu melibatkan orang lain dan memiliki tanggung jawab bersama yang lain, apa seperti itu. Sehingga kita harus memikirkan tentang publik tersebut. Jadi manusia ini memang berelasi dengan yang lain. Nah, disinilah filsafat berusaha untuk selalu kritis. Kritis di sini menyadari tentang diri kita yang berelasi dengan yang lain, tetapi yang lain itu bukan diri kita, tapi kita berelasi dengan dia gitu.
Dan tentu saja yang di luar diri kita itu memberi efek kepada kita. Dan apakah kita memberi efek kepada di luar diri kita? Nah, ini suatu pertanyaan yang kritis juga, sehingga memang orang yang paling bahagia, orang yang berguna itu yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya gitu. Nah, kita pertanyaan itu, apakah kita bermanfaat untuk manusia yang lainnya atau sebenarnya kita dimanfaatkan gitu kan? Kritisisme berusaha untuk menganalisis diri kita ini. Apakah kita kreatif? Apakah kita punya keinginan, kehendak terhadap apa? Terhadap pengetahuan, terhadap suatu implementasi suatu konsep, atau apa ya? Jadi memang merenungkan keseharian ini menjadi suatu kebahagiaan dari berfilsafat. Ya, banyak yang membicarakan tentang teori kesejahteraan. Pada titik tertentu ya tidak terlalu mempengaruhi hidup kita gitu. Kecuali memang itu dijadikan sebagai suatu kebijakan yang simultan, yang signifikan, yang jelas gitu, itu bisa terasa gitu. Kalau cuma hanya teori saja ya itu dia. Nah, di sini juga ketika kita mendidik manusia, setiap para pendidik itu harus berusaha untuk introspeksi diri gitu. Apakah yang dilakukannya itu sudah benar? Dia mengajarkan tentang suatu kreativitas, tapi apakah dia sendiri sebagai orang yang kreativitas gitu kan? Jadi memang berpengetahuan itu mengembalikan lagi suatu asumsi-asumsi kepada diri kita ini ya. Lalu kita menggalinya. Nah, itu disebut dengan apropriasi ya, mungkin hermeneutika dari Fourier ya intinya. Biar menjadi segala suatu pengetahuan itu diolah di dalam, bukan lagi oleh kita menyatakan bahwa ini rasional, tidak rasional, tapi sebagai suatu penghayatan, penafsiran gitu kan. Apakah ada kaitannya dengan hidup kita gitu kan, persoalan bernegara, berbudaya, dan jika tidak ada kaitannya dengan kita, bagaimana kita bisa mengaitkannya dengan manusia yang lain, dalam hal apa, dalam kepedulian, di dalam suatu empati, atau di dalam suatu mendukung suatu prinsip yang benar, misalnya anti perang, anti korupsi. Nah, disinilah bahwa kita harus selalu berkomitmen. Saya juga berkomitmen setiap hari membuat video ini karena saya juga ingin belajar gitu kan. Suatu komitmen itu harus dibuktikan, bukan hanya dikatakan saja. Terima kasih.